podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat familiar di dunia peternakan dan kesehatan hewan. Beliau adalah Pengabdian Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Siapa lagi ya? Dr. Hewan Sandy Herdiawan. Cek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Kali ini Kulitape Podcast di Keswan Media, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso sedang kedatangan tamu yang tidak asing lagi sih. Siapa dia? Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, Dr. Hewan Sandy Herdiawan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gitu ya. Ya karena memang banyaknya pendengar kita, viewer kita tuh malam hari. Sepulang sekolah, sepulang pelayanan, sepulang teman-teman dari lapangan, dari kandang baru nonton podcast kita. Ya. Jadi cocok sih kalau malam. Dan perlu kita ketahui, siang hari ini kita akan ngobrol cantik, ngobrol tipis, ngobrol ganteng tentang lalu lintas ternak. Ternyata nggak cuma kendaraan umum aja yang ada lalu lintasnya, tapi ternak juga ada lalu lintasnya. Betul ya, Dok? Betul sekali. Dan pertanyaan pertama nih ya, langsung ya saya buka. Apa sih lalu lintas ternak itu, Dok? Ya, lalu lintas ternak itu kita tahu di dunia peternakan ini pergerakan ternak terutama untuk konsumsi, baik sapi, kambing, domba, tidak itu saja, Dr. Pandu. Jadi ternak kesayangan juga ada lalu lintasnya, dilalu lintaskan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Nah, itu gambaran tentang apa sih lalu lintas ternak itu. Oke. Jadi sudah diatur ya oleh pemerintah ya? Ya, betul sekali. Jadi lalu lintas ternak ini sudah diatur oleh pemerintah dalam bentuk Permentan. Jadi Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023, yaitu tentang tata cara lalu lintas ternak, kemudian produk hewan, dan tentang risiko-risiko penyakit hewan lainnya di negara Republik Indonesia. Oke, kalau barusan dengar permentannya tahun 2023, ini kan baru berjalan 1 tahun ya mungkin ya. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso selaku pemerintah daerah, Dok, bagaimana menyikapi permentan ini? Apa sudah terimplementasikan? Ya, betul. Jadi lalu lintas hewan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk di wilayah kami di bidang kesehatan hewan dan Kesmafet. Ini ada di wilayahnya kesehatan masyarakat veteriner. Kenapa? Karena kita tahu lalu lintas hewan ini tidak hanya hewan yang sehat saja, tetapi bagaimana antisipasi kita menghadapi hewan yang sakit. Selama ini kami sudah ada tim untuk menangani lalu lintas hewan tersebut. Jadi kami sudah menjalankan amanah dari permentan ini terhadap lalu lintas hewan. Teknis detailnya gimana, Dok? Ya, jadi terutama yang selama ini bekerja sama dengan kami, yaitu para pelaku usaha, pengiriman ternak, baik sapi terutama untuk dipotong, kambing domba untuk dipotong. Biasanya mereka menghubungi kami yang ada di dinas, ada petugas kami yang menangani khusus terkait itu. Kemudian kami menerbitkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku dalam rangka lalu lintas hewan ini. Jadi yang pasti adalah jika lalu lintas hewan ini dilalu lintaskan secara sah, berarti dia sudah dalam kondisi sehat karena sudah melalui pengawasan dari tim dari dinas. Terus lalu lintas itu kan tadi dikatakan antar kabupaten ya, Ya.
antar provinsi, Betul. antar pulau juga mungkin bisa ya? Ya, betul. Jadi di Permentan nomor 17 ini mengatur semuanya secara detail. Apalagi kemarin kita tahu ada penyakit PMK. Jadi secara detail diatur semuanya oleh pemerintah dari kabupaten ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi yang lain, itu wilayahnya provinsi, apalagi dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan terutama menyangkut mana wilayah yang bebas penyakit tertentu dan mana wilayah yang tidak bebas penyakit tertentu. Berarti ada aturan rekomendasi pemasukan pengeluaran mungkin ya? Iya, jadi prosesnya jika mau mengirimkan ke kabupaten atau provinsi lain, itu harus ada rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan. Nah, setelah ada rekomendasi itu keluar, kita harus memenuhi permintaan mereka. Misalkan saya dari Kabupaten Bondowoso, ada ternak pengiriman dari kabupaten lain, maka saya selaku pejabat otoritas veteriner dalam hal ini itu menerbitkan rekomendasi pemasukan. Saya mau menerima ternak dari kabupaten A misalkan dengan syarat ABCD sesuai ketentuan yang ada di Permentan. Nah, setelah rekomendasi ini keluar, kita kirimkan ke daerah asal. Daerah asal akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan salah satunya, kemudian ada sertifikat veteriner yang di dalamnya tentunya harus memenuhi permintaan daerah yang dituju. Oke, terus tantangannya dok dalam lalu lintas ternak ini apa sih dok? Ya, jadi tantangannya cukup luar biasa ternyata Dokter Pandu, karena lalu lintas hewan ini masyarakat hanya tahu bahwa hanya sapi, kambing, domba saja. Padahal di dalamnya mengatur sampai hewan yang paling kecil, jangkrik, itu juga harus ada SKKH-nya. Jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait dengan ini. Jadi menjadi tugas dari kita untuk memberikan KIE kepada masyarakat, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi bahwa jika mau melalui lintaskan hewan atau ternak, maka mereka harus mengurus ke dinas-dinas yang terkait, yaitu di dinas kami dalam hal ini, karena kita tahu masing-masing kabupaten beda-beda ya nama dinasnya. Kalau di Bondowoso ke Dinas Peternakan dan Perikanan, mereka harus mengurus izin-izin yang dibutuhkan. Tentunya ini tergantung tujuannya kemana nih, ke kabupaten dalam satu provinsi, beda provinsi, atau keluar pulau. Berarti sebenarnya ya dok ya, kalau antar kabupaten misalkan kita nih di Bondowoso yang diapit dengan Jember dan Situbondo nih, di mana tiap pekannya itu selalu ada perputaran pasar hewan. Walaupun sebenarnya pasarannya ada di Situbondo, mau dikirim ke Bondowoso sebenarnya harus punya surat persyaratan lalu lintas ternak tadi ya. Harusnya iya Dokter Pandu. Jadi selama ini mungkin masih banyak pelaku usaha ternak yang belum paham terkait itu, menganggap mudah hal-hal seperti itu. Padahal kalau kita tahu PMK kemarin ya bagaimana itu bisa tertular se-Jawa Timur, salah satunya adalah faktor risiko terutama adalah lalu lintas ternak, di mana dari kabupaten satu yang daerahnya masih yang sudah tertular ke daerah yang masih bebas, sehingga ini salah satu risiko terhadap penyebar luasan atau penularan penyakit. Oh, that's why kemarin di pasar Selasaan itu teman-teman bertugas di sana untuk menjaga gerbang penularan ya dok ya. Iya. Tracingnya adanya di sana ya. Jadi teman-teman naik sampai ke kendaraan gitu ya, kita cek sehat enggak, kalau enggak sehat balik gitu. Karena di situ memang pintunya sebenarnya ya dok. Kita nggak tahu kan sapinya dari mana aja ya. Jadi memang itu pintu kontrol terakhir sebelum sapi-sapi dari Bondowoso ini keluar, maka mereka harus ngurus terkait dengan aturan yang berlaku sesuai dengan aturannya Permentan tadi.
Kenapa? Karena kita juga tidak kepingin Bondowoso ini dianggap sebagai daerah menularkan penyakit-penyakit pada hewan. Karena kita tahu penyakit pada hewan itu tidak hanya menular pada hewan saja, tetapi bisa menular pada manusia atau kita kenal zoonosis. Terus Dok, misalkan nih ya, rumit nggak sih cara mengurus berkas dokumen lalu lintas itu sih Dok? Iya, jadi terima kasih Dokter Pandu. Di Jawa Timur sendiri sudah ada aplikasi yaitu Jatim Jos. Semua masyarakat bisa pakai aplikasi itu karena secara online pengurusannya. Hanya ada beberapa yang memang harus ke dinas dan itu nanti semuanya diupload melalui Jatim Jos. Nama panjangnya saya ngerpek boleh ya, yaitu Jatim Online Single Submission. Jatim Jos ini sudah kita jalankan. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang memang kita ajarin karena mereka harus punya akun di situ supaya bisa ngisi Jatim Jos. Jadi para pelaku usaha yang belum tahu bagaimana menjalankan aplikasi ini bisa datang ke dinas kami, nanti akan kami ajari. Beberapa sudah kami ajari dan berhasil melalui aplikasi ini. Itu nggak harus korporasi ya, walaupun pelaku usaha, misalkan pelaku usaha yang skalanya masih kecil gitu bisa juga ya Dok ya? Iya, jadi ini tidak melihat apakah itu sebuah korporasi ataupun perorangan. Jadi semua bisa kita bantu membuat akun, cara ngisinya bagaimana, semua akan kami support. Oke, kemudian Dok, kalau tadi dikatakan semuanya mudah tuh lewat aplikasi Jatim Jos itu. Nah, untuk pelaku yang misalkan masih memang belum tahu nih, kalau memang lalu lintas ternak tuh harus ada persyaratan tertentu yang memang harus mereka penuhi. Tapi ternyata karena memang belum tahu nih Dok, terus berangkat tuh sapinya ke Jakarta, ke Bandung. Ada resiko apa sih Dok? Ya, Mungkin secara hukum atau secara administrasi gitu. Oke. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang sejak peraturan ini diterapkan dan karena ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka berangkat. Ternyata sampai di daerah tujuan ditolak. Sapinya Jadi ya. sapinya tidak bisa diturunkan. Ya, pada akhirnya mereka kembali ke kami untuk ngurus persyaratan-persyaratan tersebut. Kenapa? Karena sejak peraturan ini dijalankan, kebetulan kami itu punya grup POV atau pejabat otoritas veteriner seluruh Indonesia. Dan kami menjalin komunikasi jika daerah lain atau provinsi lain membutuhkan, kita bisa lewat WA, chat lewat WA, kemudian daerah tujuan dan daerah asal ini saling support. Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sudah ada beberapa kasus para pelaku usaha yang akhirnya terpaksa harus kembali, ternaknya tidak bisa diturunkan dan mereka harus ngurus semua persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini kan menjadi kerugian buat pelaku Iya, rugi usaha. bandar ya. Ya, Transport, betul. makan ternak, Ya, kemudian ya Pak, termasuk orangnya. konsumsinya orangnya juga Iya, ya. betul. Riwa-riwinya juga kan nggak Betul. mungkin nyampe Jakarta kemudian harus balik dengan truknya kan nggak Iya, mungkin kan. maunya untung malah buntung kalau gitu. Jadi sebenarnya kalau pelaku usaha ini mau ngurus Ya. dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Bondowoso ini sebenarnya sudah punya sebuah media untuk berkomunikasi dulu dengan daerah tujuan Ya. sebenarnya Dok ya. Iya, betul. Jadi nggak asal langsung ngirim aja gitu kita buatkan gitu ya. Betul, betul. Jadi mereka mintanya apa, kita di sini menyiapkan gimana gitu. Iya, jadi biasanya daerah tujuan itu mensyaratkan kami mau menerima sapi atau kambing atau apapun itu dengan syarat ABCD. Nah, dari syarat-syarat itu
nanti kita komunikasikan kembali. Apa-apa yang bisa kita penuhi, apa-apa yang sulit kita penuhi. Nah, ini antara kami POV di wilayah asal dan tujuan ini ada komunikasi. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk memudahkan para pelaku usaha ini menjalankan usahanya dengan baik. Yang common dok, yang umum persyaratannya apa dok misalkan? Ya, kalau umum yang pertama ada rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan. Kemudian setelah itu mereka mengurus ke kami, kita cek kesehatan hewannya. Kita terbitkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian ada juga namanya SIVET. Nah, ini tergantung daerah-daerah tujuannya. Kalau antar kabupaten saja itu akan lebih mudah. Tapi di provinsi lain pun persyaratannya atau kewenangannya ada di POV provinsi. Oh gitu. Ya. Kemudian dok, jadi misalkan nih wilayah yang dituju mempersyaratkan harus uji lab tertentu, misalkan gitu ya. Kemudian dari daerah asal ternyata tidak bisa memenuhi, apakah itu bisa dikomunikasikan ya, atau memang sudah paten dari tujuan wilayah tujuannya gitu dok? Iya, ada beberapa kasus. Jadi wilayah tujuan itu mensyaratkan banyak hal, tetapi kita kembalikan lagi ke aturan, yaitu di Permentan ada. Misalkan ayam itu misalkan dari daerah yang merah atau daerah yang masih secara hukum dianggap tertular, persyaratannya ABCD. Kadang-kadang ada beberapa yang mensyaratkannya di luar aturan itu, maka kami komunikasikan. Ini daerah kami seperti ini. Kalau Anda minta seperti ini, rasanya sulit. Kemudian ada bargaining di situ dengan alasan teknis tertentu, sehingga tidak juga kami memudahkan. Tentunya atas dasar ada beberapa hal. Contoh kalau betina, maka harus ada persyaratan uji lab bebas brusellosis, dan itu harus dipenuhi. Kalau itu tidak bisa ditawar. Ada beberapa yang bisa ditawar, ada beberapa yang memang harus dipenuhi. Jadi gini, pelaku usaha dan semua pemirsa podcast ini ya, nggak sulit kok untuk melalui lintaskan ternak ataupun bahan asal hewan, karena ada bargaining di sana yang tidak menyalahi aturan dari pemerintah. Dan teman-teman sekalian nggak usah takut untuk merasa birokrasi ruwet nih, birokrasi sulit nih. Enggak kok. Dinas Peternakan dan Perikanan terbukti sudah menjalankan melalui lintaskan macam-macam nih, dari ayam, ternak sapi, ternak domba, ternak kambing. Itu pun juga tidak antara kabupaten aja ya dok. Iya. Provinsi juga udah, luar pulau juga udah pernah dok? Sudah, Dokter Pandu. Jadi baru-baru ini kami membantu salah satu pelaku usaha, yaitu telur ayam. Mereka kirim ke NTT. Jadi dari POV NTT memang menghendaki untuk beliau bisa hadir di sini meninjau, yaitu haknya mereka, wilayahnya mereka. Kemudian kita fasilitasi apa yang kurang dari para pelaku usaha, termasuk sampai dengan NKV-nya atau nomor kontrol veteriner, sehingga para pelaku usaha ini akan lebih mudah dalam memperdagangkan produknya. Karena jika produk itu sudah ber-NKV, maka akan lebih mudah diterima baik di restoran ataupun supermarket besar. Karena NKV ini adalah jaminan higien sanitasi terhadap produk hewan. Dan bukan hanya sekedar label NKV ya dok ya. Betul. Tapi kan memang ada proses yang di supervisor oleh dokter hewan pemerintah gitu ya. Ya. Jadi tingkat keamanan pangannya juga lebih bagus dan safe. Betul, ya. Betul. Oke, jadi teman-teman pelaku usaha semuanya, semakin lengkap berkas Anda, administrasi Anda dalam melakukan usaha peternakan dan juga hasil pangan asal hewan,
itu semakin memudahkan dan juga semakin cuan mungkin ya Dok ya. Betul. Karena akan beda ya telur yang nggak ada NKV-nya sama yang betul, ada NKV-nya ya. betul, Dokter Pandus. Jadi sekarang di kota-kota besar produk-produk asal hewan itu selalu yang ditanyakan adalah NKV. Itu akan meningkatkan value dari produk itu sendiri. Ke NKV itu tadi NTT ya salah satu Ya, contohnya ya. NTT yang barusan ini. Jadi NTT dan itu telurnya Bondowoso ya Dok ya. Dari Bondowoso, Dokter. Wah ternyata keren juga nih industri di Bondowoso udah kemana-mana sebenarnya ya. Terus apa lagi ya kalau lalu lintas ternak? Tadi ternak ya. Kalau lalu lintas pet animal atau mungkin satwa liar Dok, apa juga diatur ya? Ya, sama. Jadi untuk satwa liar atau pet animal ya, Iya. pet animal dengan satwa liar ya. Jadi semuanya sudah ada di Permentan. Ya, semuanya diatur. Kan sampai dengan kita kirim misalkan ke Kalimantan untuk pakan ikan arwana, itu ada SKKH-nya. Jadi ada atur semuanya di dalam Permentan. Nah, ini kayaknya punya ingin dikirim harus diurus SKK-nya ini. Biar ikut podcast saja kalau gitu ini pusnya nih. Jadi semuanya sudah diatur Dokter Pandu. Karena semua yang beresiko terhadap penularan penyakit baik hewan dan dari hewan ke manusia itu pasti diatur oleh pemerintah. Kita tahu seperti anak ini juga salah satu hewan yang bisa menyebarkan rabies misalkan. Maka kalau dilakukan pengiriman dikirim ada yang mau dia di Kalimantan misalkan, maka mereka harus punya surat keterangan kesehatan hewan contohnya. Di SKKH-nya persyaratannya apa? Yang dari tujuan minta bahwa kucingnya sudah divaksin rabies. Nah itu. Berarti menyertakan bukti telah divaksin rabies begitu ya. Oh, jadi tergantung permintaan daerah tujuan. Iya. Kemudian daerah asal memenuhi itu. Betul. Jika memang ada sesuatu yang perlu dikompromikan, Iya. selama tidak melanggar aturan, Betul. bisa dilakukan kebijakan yang Iya. lebih baik gitu kan ya Iya. Dok. Iya. Oke. Kalau Bondowoso sendiri Dok, lalu lintas hewan peliharaan. Kalau kita tahu ya kalau ternak sudah ya Bondowoso tuh sapi, kambing, domba udah kemana-mana. Bahkan tadi telur, kemudian ayam di sini udah ada industrinya. Kalau pet animal Dok, sudah mungkin ada permintaan kucing Bondowoso kemana atau anjing Bondowoso kemana gitu Dok. Iya. Yang sudah pernah ngurus ke kita salah satunya adalah burung. Oh burung Ya. burung kicau. Ya, burung kicauan itu beliau ngirim ke Kalimantan. Nah, proses yang kami lakukan, kami kontak Kalimantan. Ini ada burung yang mau dikirim, biasanya saya, POV, kontak POV tujuan. Ini ada burung yang minta dikirim ke sana. Gimana? Mau nerima apa enggak? Syaratnya apa saja? Nah, nanti dari pihak sana ngirim rekomendasi pemasukan. Kami mau menerima burung tersebut dengan syarat misalkan sudah vaksin ND dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah itu bisa terpenuhi semuanya. Ya, mungkin sekarang sudah berkicau di sana. Oh, nice. Kalau ini Dok, saya baru kepikiran juga nih. Tadi burung, anjing, kucing ya. Anjing, kucing mungkin andai kata nih, ternyata anjing, kucing rumahan yang kita pelihara. Kita mau mudik nih, kita bawa nih ke Jogja misalkan ya. Terus di tengah perjalanan ada pemeriksaan lalu lintas hewan. Apa kira-kira ada risiko tersendiri Dok dengan hewan yang kita bawa ke sana itu? Iya, kalau kembali kepada lalu lintas hewan harusnya iya. Nah, sekarang di lalu lintas hewan itu biasanya ada kolom tentang dikirimkan dengan tujuan apa.
Nah, kalau tujuannya tertentu, ya mungkin pasti kena. Tetapi kalau kita belum tahu nih, kalau misalkan hewan kesayangan kita bawa pakai mobil kita sendiri, itu bagaimana resikonya. Tetapi memang seharusnya ini kan namanya lalu lintas, ada resiko di situ. Harusnya itu juga ngirim sampai sana, nanti kembali ke sini harusnya juga ada persyaratan yang berlaku. Tetapi kembali lagi itu bisa kita sampaikan bahwa ini loh ada kucing misalkan, tetapi dibawa pemiliknya sendiri, itu piaraan mulai dari kecil. Ya ada beberapa hal yang bisa kita komunikasikan dengan daerah tujuan. Iya, kecuali mungkin kalau red zone tadi gitu ya. Nah misalkan matur nuwun diingatkan Dokter Pandu, kita bawa kucing, kemudian kita masuk ke Bali, atau anjing kita masuk ke Bali, Bali menolak. sorry. Di Bali aturannya karena mereka belum bebas rabies, tidak boleh ada hewan keluar dan masuk. Walaupun ada beberapa waktu yang lalu mereka ngurus izin untuk kontes anjing maupun kontes kucing. Nah itu maka kami komunikasi dengan pihak Bali. Tujuannya ini bagaimana, aturannya seperti apa. Kalau mereka membolehkan dengan syarat-syarat walaupun ketat biasanya. Itu. Iya. Karena resiko banget ya, apalagi rabies zoonosis. Kemudian Dok, berkenaan dengan teknologi nih Dok, yang mungkin diperlukan dalam lalu lintas ternak ataupun hewan. Suatu saat mungkin daerah A pingin sapi di Bondowoso yang mau dikirim ke sini harus bebas PMK atau LSD dan harus dibuktikan dengan uji lab PCR misalkan Dok. Bondowoso untuk itu kan masih belum ada. Ya. Solusinya gimana Dok? Iya, memang dalam pengiriman ini kan ini yang perlu para pelaku usaha pahami, bahwa jangan minta kalau mau ngirim besok terus ngurusnya ya besok, jangan, karena ada beberapa hal yang memang butuh waktu seperti tadi disampaikan Dokter Pandu, karena Bondowoso tidak punya lab dan lab ini biasanya ditentukan oleh pemerintah. Ya ini juga masukan buat pemerintah ke depannya, karena lab-labnya tidak semua lab yang boleh mengeluarkan hasil ya. Jadi ada beberapa lab saja yang ditunjuk oleh pemerintah. Jika itu brucellosis kemana, jika itu penyakit yang lainnya, labnya kemana. Mungkin untuk menjaga kredibilitas dan kevalitan data itu sendiri mungkin ya Dok ya. Kenapa hanya beberapa lab yang ditunjuk ya? Betul. Berarti kemana nih Dok? Pelaku usaha Bondowoso misalkan perlu PCR itu. Jadi para pelaku usaha pasti akan kami bimbing ya. Jika mau mengurus ini semua akan kami arahkan. Jadi lab yang terdekat itu di Surabaya dan Malang. Dan biasanya memang yang diambil adalah sampel, jadi bukan sapinya dikirim ke labnya, bukan. Sampel saja yang kita ambil, kemudian kita akan bantu untuk kirimkan, atau pelaku usaha itu kita berikan kontak labnya untuk mereka mengirimkan. Kemudian nanti hasil kita tidak menunggu lagi hard copy-nya. Biasanya kami sudah dikabari jika hasil itu sudah muncul berupa soft copy, yang itu untuk mempercepat proses pengiriman ternak itu sendiri. Untuk koleksi sampelnya dari dinas memfasilitasi ya Dok ya? Iya. Misalkan harus ambil swab mulut ataupun ambil darah, serum darah, dari dinas juga udah memfasilitasi itu ya Dok ya? Karena itu teknis ya Dokter Pandu, jadi tidak semua orang bisa atau boleh untuk melakukan pengambilan sampel tersebut. Misalkan ngambil darah, kalau tidak tahu malah berisiko terhadap ternaknya sendiri. Jadi teman-teman pelaku usaha udah lengkap nih di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Kalau Anda mau ngirim ternaknya atau hewannya
mudah syaratnya, kemudian persyaratan yang harus Anda penuhi akan terfasilitasi juga oleh kru ataupun petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Dok, pesan untuk pelaku usaha nih yang mobilitas komoditasnya ini riwa-riwi keluar masuk Bondowoso karena memang bisnisnya begitu. Apa sih yang harus yang Dokter Sandy mau pesankan untuk mereka? Ya, bagi pelaku usaha yang sudah paham tentang aplikasi ini, mohon demi kelancaran para pelaku usaha juga, mohon ini bisa dipenuhi. Yang pertama demi kelancaran para pelaku usaha sendiri, yang kedua juga untuk menjaga buat seluruh ternak yang ada di Indonesia ini, jika terjadi penularan seperti PMK kemarin yang luar biasa, yang rugi juga para pelaku usaha. Jadi kita mohon untuk para pelaku usaha benar-benar dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya panjenengan semuanya bisa sukses berusahanya. Kami juga akan terbantu dengan lalu lintas ternak terhadap resiko penularan penyakit ternak. Nah, bagi para pelaku usaha yang belum, monggo bisa datang ke dinas, kami bantu, atau jika membutuhkan informasi bisa ke masing-masing puskeswan. Kami ada 5 puskeswan. Komunikasi sama teman-teman nanti akan diarahkan ke dinas. Kami akan bantu membuat akun sampai kita ajari sampai bisa, sehingga kedepannya akan lebih memudahkan para pelaku usaha dalam melalui lintaskan ternaknya maupun produk ternaknya. Ya. Semakin lengkap persyaratannya, Ya, semakin dipercaya juga produknya ya. betul, betul. Semakin nggak ngurus akan jadi bom waktu juga ya bagi pelaku usaha ini ya. Karena ya zaman udah makin pinter ya, semua akses ada di mana-mana, informasi, kemudian aturan-aturan itu juga udah mulai bisa diakses di mana-mana, dan pelaku usaha ini antara pedagang dan pembelinya juga semakin pintar gitu loh. Jadi ya namanya pembeli adalah raja gitu katanya Dok ya. Jadi pedagang ini, penjual ini harus bisa memenuhi apa yang jadi permintaan pembelinya gitu ya. Oke Dokter Sandy, terima kasih banyak atas waktunya, dan kita akan ketemu di podcast berikutnya, di podcast Kulitape milik Media Keswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.